Maka sekali lagi para sahabat dan orang-orang soleh itu berusaha meningkatkan iman mereka, berusaha meningkatkan iman mereka, berusaha meningkatkan iman mereka. Karena mereka tahu iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dan berkurang. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata para ulama, iman itu khamsununat. Iman itu 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Makanya khamsununat, 5 kalimat yang dan setiap kalimat itu diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, al-i'tiqadu bil janan, bil janani, nih nun, keyakinan dalam hati. Wal qawlu bil lisani, ucapan dengan lisan, nun lagi. Wal amalu bil arkani, dan diamalkan dengan anggota badan, arkani, nun lagi. Wa yazid bi ta'ati rahmani, dan bertambah karena ketaatan kepada Allah. Wa yanqus bi ta'ati syaitani, dan berkurang karena ketaatan kepada syaitan. Syaitan, nun lagi. Jadi iman itu 5 nun. Maksud 5 nun, 5 kalimat yang seluruh kalimatnya diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama apa tadi? Al-i'tiqadu bil janani. Bil janani, janan itu artinya hati. Al-i'tiqadu bil janani, keyakinan dalam hati. Yang kedua, al-qawlu bil lisani, al-qawl, ucapan dengan lisan, al-lisani. Yang ketiga, al-amalu bil arkani, amalan dengan anggota badan, al-arkani, anggota badan. Yang keempat, yazid bi ta'ati rahmani, itu iman bertambah dengan ketaatan kepada ar-Rahman, kepada Allah. Wa yanqus bi ta'ati syaitani, dan akan turun dengan ketaatan kepada syaitan, artinya maksiat. Taat kepada syaitan artinya maksiat. Makanya mereka jaga karena iman bisa bertambah berkurang. Makanya bagaimana kalau ngumpul dengan iman, duduk bersama. Kalau bicara yang dibahas tentang bagaimana meningkatkan keimanan, maka para sahabat kan nggak tertarik ngomongin orang, terus kepo-kepo nggak jelas, stalking urusan. Subhanallah. Karena sekali lagi hilang nanti iman kita atau berkurang nanti iman kita. Dan mereka nggak mau merespon. Kalau kita kan kebanyakan nggak enaknya, dan akhirnya hilang iman kita. Dan di hari kiamat juga kita nggak bisa salahin orang. Ya Rasul, dia tuh Rasul yang ngajak ngomong saya. Lo kata, nanti kenapa mau ikut? Karena Anda punya iman, Anda kan punya lisan, Anda kan bisa bilang teman saya tidak mau. Makanya kan seperti Sufyan Ats-Tsauri itu tutup telinga kalau dengar hal yang haram, nggak mau. Banyak tutup telinga. Kurang simbolik apa coba? Itu tajam loh, tutup telinga, saya nggak mau dengar. Kalau kita kebanyakan nggak enak sama makhluk, nanti kena di hadapan Rabbul Alamin. Nggak kebanyakan nggak enak sama manusia, tapi nggak mikirin bagaimana berhadapan dengan Malik Yaumiddin, berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, lihat para ulama, ta'ala nu'min sa'atan, ayo kita ngumpul lah, kita beriman sejenak. Jadi beda ya, invitasi orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang tuh beda. Sekarang ayo kita ngumpul, kita udah lama gak ketemu nih gitu, kangen cuma kangen aja. Kalau dulu, kalau Umar bin Khattab, ta'ala nu'min sa'atan, halumu nazdadu imana gitu. Ayo kapan kita ngumpul untuk menambah iman gitu. Ada nggak sih reunian begitu invitasinya? Kami mengundang segenap angkatan sekian dalam rangka reuni meningkatkan iman gitu harusnya. Halumu nazdadu imana, ayo kita udah lama nggak ngumpul nih, kayaknya iman gue nih agak turun, ayo kita tingkatkan iman kita yuk gitu loh. Jangan lupa ngajak si dia ya. Kenapa? Ya biar iman kita naik nih gitu loh. Yang suka ngikutin kita kan dia. Yang kalau ngumpul-ngumpul suka kasih ayat, suka bawain hadits, itu kan beliau. Pokoknya undang beliau ya gitu. Ta'alau nazdadu imana. Gitu. Ijlisu bina nazdadu imana. Ayo udah ngumpul ya, kita ningkatin iman. Atau misal teman kita lagi, kita tahu teman kita ahli dunia, pokoknya lagi sumpak segala macam. Udah, lo besok gabung sama kita ngapain? Ningkatin iman. Gitu harusnya. Ningkatin iman. Lalu yang diisi adalah keimanan dan ketakwaan. Karena sekali lagi hadirin yang Allah muliakan,
iman tuh bertambah berkurang. Itu yang dijelaskan kalau Abu Darda mengatakan itu tadi, al imanu yazdadu wa yanqus, itu kata Abu Darda. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu juga dijelaskan Abu Hurairah, al imanu yazdadu wa yanqus. Kata Abu Hurairah, iman itu bertambah dan berkurang, maka kita harus jaga dan kita harus tambah. Kita harus jaga dan kita harus tambah. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kan opsinya cuma dua, kata Ibnu Qayyim. Kalau nggak naik, turun. Nggak ada stuck. Karena hidup itu jalan terus. Hidup itu nggak berhenti. Hidup itu kalau nggak naik, turun. Nggak ada, stuck tuh nggak ada. Stuck tuh artinya turun, kata sebagian para ulama. Stuck itu turun. Dan terbukti kan. Coba dalam dunia bisnis, kita stuck, kita nggak berinovasi, maka kita akan tergerus dengan yang lain. Itu artinya penurunan. Dan siap-siap gulung tikar. Hidup itu harus naik, naik, naik. Hidup itu harus mendaki, mendaki, mendaki. Nggak ada alasan untuk turun. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu tingkatkan iman kita, tinggalkan iman kita. Karena kalau iman kita kuat, hidup kita semakin baik. Khairun, semakin baik, semakin tenang, semakin nyaman, semakin lega. Lihat bagaimana para ulama-ulama kita dulu. Lihat bagaimana para sahabat. Lihat bagaimana Bilal. Terlepas status sosial beliau seorang budak di awal-awal Islam, terlepas beliau disiksa, dicaci, dicela, dihinakan setiap hari, tapi itu tidak membuat hidup beliau menjadi mimpi buruk. Bayangkan, disiksa seperti itu beliau hanya mengatakan ahadul ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Nggak curhat, nggak curcol, nggak cerita macam-macam, al ahadul ahad. Nggak minta belas kasihan orang, nggak menjual kesengsaraan hidup, enggak, hanya bilang ahadul ahad. Ada di antara kita pernah baca Bilal meratapi hidupnya, aduh apes banget hidup gua, kok hidup gua sengsara kayak begini. Kok hari ini kita dengar kalimat tersebut dari lisan yang ujian hidupnya nggak ada 10%-nya ujian hidupnya Bilal bin Rabah, nggak ada 5%-nya ujian hidupnya Bilal bin Rabah. Kok gue sengsara banget, kenapa hidup gue? Bilal nggak pernah bicara demikian. Bilal nggak pernah meratapi, nggak ada. Padahal, oh subhanallah jamaah, semua tahu lah cerita tentang Bilal. Bagaimana beliau diseret-seret sama anak-anak kecil kota Mekah, bagaimana dibakar dengan sinar matahari yang sangat panas, ditaruh batu besar. Nggak ada keluh, nggak ada kesah, hanya ahadul ahad, Allah esa, Allah yang esa. Al-mu'minul qawi, itu mu'minul qawi, itu al-mu'minul qawi, itu orang yang beriman yang kuat. Khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, lebih baik. Nggak orang-orang mukmin yang kuat itu tidak terdistract dengan hiruk pikuk, nggak tergoncang. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, walaupun dia melihat fitnah atau masalah besar dalam diri pasangannya, itu tidak menggoncang dia. Jadi pasangnya bermasalah nih, segala suaminya atau istrinya bermasalah, itu nggak menggoncang diri dia, tetap aja dia on track, nggak menggoncang sama sekali, ngebuat dia hancur, ngebuat stres, ngebuat galau, enggak, tetap tenang. Karena bagi dia bagaimana beribadah kepada Rabbul Alamin, karena dia yakin ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mentakdirkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan beriman, dia beriman bahwa ini adalah takdir Allah, dan yang mentakdirkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan gak mungkin Allah kasih takdir buruk, pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada kebaikan.